Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Syukur kita naikkan kepada Tuhan karena kita boleh menikmati hari baru, berkat yang baru yang Tuhan karuniakan bagi setiap kita. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami boleh menikmati hari baru yang Tuhan karuniakan bagi setiap kami. Saat ini Tuhan memulai aktivitas kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dan firman-Mu ini juga Tuhan yang akan terus meneguhkan iman percaya kami. Ya Tuhan kami, bersabdalah kepada kami semua, kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Perenungan kita terambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 26 yang berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Kasih setianya tak berkesudahan menjadi tema perenungan kita saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana perasaan kita jika kita sudah membimbing, mengarahkan, mendidik, dan menasihati anak-anak, tetapi mereka tidak menerima itu dan melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran kita. Kita mungkin akan sedih, kecewa, merasa menjadi orang tua yang gagal, dan mungkin akan mengatakan bahwa anak kita ini kepala batu atau keras kepala. Perasaan yang sama juga dirasakan oleh Nabi Yeremia. Yeremia hidup dalam situasi yang berat. Sudah lama ia memberitahukan kebenaran Allah, tetapi tidak ada yang respon positif. Bangsa Yehuda bahkan menentang dan menganiaya Yeremia. Pada akhirnya Tuhan menghukum mereka. Mereka mengalami kelaparan hebat. Tidak berhenti sampai di situ saja. Yehuda juga kehilangan bait Allah yang mereka sangat banggakan. Semuanya hilang. Duka yang dalam menyelimuti Yehuda dan juga Yeremia. Dan di dalam ayat 20, Yeremia dengan terus terang mengatakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Hati Yeremia sangat hancur. Kejadian pahit itu teringat terus dan membuat dia begitu putus asa. Namun dalam kepedihan itu Yeremia ingat ada satu hal yang harus segera ia lakukan, yaitu merubah cara pandangnya. Ayat 21, 22 menjadi titik perubahan cara pandang Yeremia terhadap kondisi yang ada. Satu hal yang diisi dalam hati dan pikirannya, bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Dalam duka, Tuhan bisa saja menghabisi Yehuda. Tetapi Tuhan memilih untuk membiarkan Yehuda tetap hidup. Allah tetap berinisiatif untuk setia membimbing Yehuda. Dia Allah yang sama, Allah yang setia, yang tidak membiarkan kita sampai tergeletak. Allah yang terus setia membimbing kita. Karena itu ia katakan di ayat 24, karena Tuhan adalah bagian kita. Karena itulah kita akan terus berharap padanya. Dan ini sudut pandang Yeremia. Itulah yang harus menjadi sudut pandang kita bersama. Bapak, Ibu, Saudara-saudara,
pergumulan dalam hidup ini banyak menggoreskan luka yang dalam, bahkan bisa menjadi kepahitan yang tersimpan dalam hati. Saat kita tidak bisa mengubah situasi kondisi kita yang sangat pahit, kita bisa mengubah cara pandang kita terhadap situasi yang kita alami, bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Dalam kepahitan ada rasa manis yang menyertainya. Percayalah bahwa di dalam duka, pergumulan, kepahitan yang kita alami, ada kasih Tuhan yang setia yang akan terus membimbing dan menyertai kita. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur boleh kembali merenungkan firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa saat kepahitan, pergumulan mewarnai hidup kami yang membuat kami terluka, putus asa, ada satu hal yang harus kami lakukan, yaitu mengubah cara pandang kami, bahwa ada kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Dan ini yang menjadi sukacita dan kekuatan bagi kami. Tuhan, hari ini kami membawa kepadamu untuk rupa-rupa pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu. Beri kekuatan dan ajar untuk terus menghadapinya dengan tabah dan bergantung kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa satu-satunya jawaban atas setiap doa dan kerinduan kami, yaitu ada di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bagi umat-Mu yang sedang sakit, Tuhan jamah dan pulihkan. Bagi umat-Mu yang berduka karena keterpisahan dengan orang yang dikasihi, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Bagi umat-Mu yang merindukan pekerjaan, Engkau yang akan membukakan jalan. Bagi umat-Mu yang bermasalah dengan pasangan, anak-anak, dan sesama, pulihkanlah hubungan mereka ya Tuhan. Nyatakan damai sejahtera-Mu. Ya Tuhan, berkati juga setiap umat-Mu yang akan bekerja hari ini, yang akan bekerja di kantor, di kebun, di pasar, dimanapun mereka melakukan pekerjaan itu. Engkau jaga dan lindungi ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Anak-anak yang akan bersiap untuk ke sekolah, Engkau juga yang akan memberkati mereka Tuhan, sehingga mereka tiba dengan penuh selamat. Beri kecerdasan dan kemampuan, sehingga mereka dapat mengikuti proses pembelajaran di sekolah dengan baik. Pemuda-pemudi yang akan mengikuti perkuliahan, yang akan bekerja di rumah maupun di luar rumah, berkati mereka semua Tuhan. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Apapun yang mereka lakukan hari ini, kerjakan hari ini, kiranya semua dapat berjalan dengan baik, karena ada tuntunan kasih Tuhan yang menyertai. Bagi orang tua kami yang lansia Tuhan, yang beraktivitas di rumah ataupun di luar rumah, Engkau berkati mereka semua. Engkau jaga dan lindungi mereka, sehingga sekalipun dalam kondisi fisik yang terbatas, mereka dapat beraktivitas dengan sukacita, karena ada Tuhan yang selalu menyertai dan menguatkan. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan aktivitas kami, pergumulan kami, perjalanan hidup kami, dan perjuangan kami hari ini ke dalam tuntunan kasih Tuhan. Engkau yang akan terus berkarya dalam hidup kami, menyatakan kuasa dan kasih dalam langkah kehidupan kami. Inilah syukur kami Tuhan, terimalah, karena kami berdoa hanya melalui satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.